Wanda biasanya berapa banyak sih mengonsumsi gula dan garam setiap harinya? Gula dan garam. Gula biasanya sehari mungkin kan ada campuran di minuman. Nah, terus masak juga kan pakai gula nih. Sehari kurang lebih untuk takarannya biasanya 4 sendok makan. Kalau untuk garam, biasanya kan kalau masak besar kan, keluarga. Nah, keluarga terus cenderung kan keluarganya suka agak asin nih. Jadi kalau garamnya kurang tuh kurang enak kan, kurang sedap kan makannya. Nah, kalau garam biasanya 2 sendok makan sehari. Sebenarnya untuk anjuran konsumsi gula dan garam itu sudah ditentuin sama Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang anjuran gula itu 50 gram atau sama dengan 4 sendok untuk per orangnya. Nah, untuk garam itu ada 2000 mg natrium atau sodium sama dengan 1 sendok per harinya. Emangnya seberapa penting sih kita harus mengetahui anjuran konsumsi gula dan garam? Nah, sebenarnya mah kita tuh perlu mengetahui anjuran gula dan garam itu agar kita tuh tahu berapa banyak gula dan garam yang boleh masuk ke dalam tubuh kita. Ada beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh kelebihan mengonsumsi gula dan garam. Nah, yang pertama itu resistensi cairan, obesitas atau kelebihan berat badan, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Bisa juga mengganggu kerusakan jantung atau ginjal, terus bisa menyebabkan resiko terbentuknya ginjal, tahu nggak? Gula batu gitu. Batu ginjal. Oh iya, batu ginjal itu. Terus bisa merusak kulit juga, menyebabkan berjerawat. Bukan hanya itu, kelebihan gula dan garam juga bisa menyebabkan kita tuh depresi, terus gangguan mental. Nah, sebenarnya gula dan garam itu dua hal yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu agar tubuh kita itu bisa menjalani aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Karena gula itu diperlukan sebagai sumber karbohidrat yang menghasilkan energi, sementara garam itu membantu mempertahankan cairan dalam tubuh kita gitu. Nah, kan kalau kita misalnya kelebihan gula ataupun garam akan banyak resiko kan buat tubuh kan ya, banyak juga penyakit kan ya. Tapi kalau misalnya kekurangan itu nanti apa resikonya? Nah, berarti pertanyaannya gimana sih jika tubuh kita itu kekurangan garam? Nah, jika tubuh kita kekurangan garam dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang berdampak pada fungsi jantung, fungsi otak, fungsi saraf. Terus juga kekurangan garam itu bisa menyebabkan dehidrasi. Sementara jika tubuh kita itu kekurangan gula, seseorang itu bisa dikatakan yaitu mengidap penyakit hipoglikemia jika kadar gula darahnya itu di bawah 70 mg. Nah, apa sih hipoglikemia itu? Nah, itu tuh penyakit yang dapat mengakibatkan seseorang itu kejang-kejang, terus bisa juga merusak otak dan jadi terlalu bahaya ya, kalau misalnya kelebihan pun bahaya. Nah, kekurangan pun juga bahaya kan. Ya, jadi gimana sih ngatasinnya supaya nggak terlalu berlebihan gitu dalam konsumsi gula dan garam gitu kan? Untuk mengatasinya sih banyak ya. Misalkan untuk sehari-hari nih Wanda itu mau pergi-pergi gitu, bawa bekal sendiri gitu, jadi masak sendiri. Terus kalau misalkan masak itu usahain gitu garamnya itu sesuai dengan kadar normal yang udah ditentuin sama Permenkes tadi. Terus bisa juga memperbanyak konsumsi buah dan sayur karena terdapat gula alami di dalamnya ya. Terus bisa juga mengurangi makan makanan junk food atau makanan siap saji gitu. Terus kalau misalkan masak nih ya, biarin masakannya itu matang dulu, terus dikasih garam biar garamnya sedikit pun tetap gitu terasa asinnya. Oh, jadi kalau masak tuh biar kerasa asin ya. Jadi
masakan mateng Mm-mm. baru digaramin. Mm-mm. Oh, berarti salah ya, selama ini masakan Mm-mm. biasanya pakai garamnya tuh di awal gitu Nah. kan. Nah, nanti pas mateng jadi kurang kerasa gitu kan. Mm-mm. Oh, pantesan ya kalau gitu. Jadi entarnya mancingnya jadi banyak gitu Iya, kan. gulanya. Gula sama Iya. garamnya, iya. Nah. Oh, jadi gitu. Iya, biasanya kan kita mah di tengah-tengah lagi masak ditambahin garam gitu. Iya. Belum kerasa. Mungkin itu karena efek panasnya juga. Oh iya, jadi harusnya nunggu matang dulu. Nah, kalau udah mau mati ini kompornya baru kan. Oh, kayak gitu ya. Ya pantesan. Nah, sedangkan ada ya beberapa manfaat dari kita itu mengurangi gula dan garam. Nah, manfaat mengurangi gula itu kita bisa menghindari penyakit diabetes, bisa menghindari penyakit jantung, bisa apa sih, menghindari obesitas juga, terus bisa merawat kulit biar awet muda dan nggak berjerawat gitu. Pantesan ya ada jerawatnya. Mungkin terlalu banyak konsumsi garam juga kan ya. Oh ya udah sih, kalau tahu resikonya kayak gitu mah pastilah dikurangin. Kan takut juga ya. Umur masih muda gitu kan, udah kena penyakit yang aneh-aneh yang naudzubillah lah, nggak mau lah kayak gitu gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kayak gitu kan ya ada efeknya. Kalau dikasih tahu kan jadi tahu gitu kan gitu. Kalau nggak dikasih tahu kan jadi ntar masih aja masaknya kayak gitu. Terus gulanya nggak dikurangin sama garamnya kan gitu, nanti masak enaknya aja kan ya. Iya, jadi ya harus dikurangi ya berarti. Tadi kan belum tahu gitu ya bahayanya gimana dan manfaatnya menguranginya tuh apa. Jadi sekarang kan udah tahu, bisa dicoba gitu ya, menerapkan tips biar hidup sehat gitu. Berarti kan kalau kita beli makanan di luar juga belum tentu sehatnya kan, penaruhan gula garamnya juga kan. Oh, jadi lebih sehat kita masak sendiri aja gitu kan. Oh iya, jadi harus benar-benar mengurangi jajan di luar kan. Jadi usahain jajan di luar itu diatur gitu, jangan sering-sering gitu. Terus usahain kalau misalkan jajan kemasan itu dilihat dulu ingredientsnya gitu, berapa takaran gulanya, berapa takaran lemaknya gitu, garamnya. Soalnya itu kan penting ya, apalagi untuk anak-anak gitu, beliin untuk anak-anak.